Pagi, makasih Ibu Ari. Mohon izin saya share screen ya. Oke, oke, sebentar. Apakah bisa dilihat saya? Sudah, Pak. Ya, sebentar, saya bisa. Oke, terima kasih. Saya pagi ini akan menyampaikan ini ya, apa tuh materi tentang bagaimana menulis sains populer ya. Harapannya bisa menjembatani akademia dan publik. Ya, sampai sekarang saya masih aktif sebagai jurnalis dan kolumnis di Kompas gitu. Sebagai intro sedikit ya, jadi saya mungkin memberikan disclaimer dulu gitu. Saya sebenarnya belajar gado-gado ya, jadi saya pernah belajar teknologi pangan, nggak selesai juga di UGM sebenarnya karena waktu itu sakit. Praktikum kimia saya tidak tahan dengan bau-bauan kimia. Akhirnya saya mencari jurusan yang sama sekali tidak ada praktikum kimianya dan kemudian saya pindah ke arsitektur dan belakangan sosiologi. Saya mau cerita seperti ini biar teman-teman punya gambaran ya bahwa menulis itu tidak mesti harus dari kita belajar tentang jurnalistik atau komunikasi atau sastra dan seterusnya ya. Bahwa menulis itu menurut saya seharusnya menjadi keterampilan dasar yang dimiliki oleh orang dengan berbagai macam latar belakang ya. Jadi sama seperti kita bicara sebenarnya itu adalah keterampilan yang dibutuhkan ya untuk mengkomunikasikan pikiran, pengetahuan gitu ya, dan bahkan keahlian kita masing-masing gitu. Nah, ini yang mungkin sebagai intro dulu gitu ya, biar teman-teman apapun latar belakangnya sebenarnya bisa menulis juga gitu ya. Jadi itu dulu. Nah, berikutnya mungkin intro dulu juga gitu ya. Nanti sebelum kita bicara lebih teknis gitu, biar kita sama-sama memiliki pemahaman ya bahwa mengapa kita perlu menulis gitu ya. Dan dalam hal ini mengapa menulis populer gitu ya. Em, Pertama-tama sih kalau saya melihat bahwa ya eh, gap antara saintis dengan publik itu eh, cukup jauh ya sebenarnya dan terutama di Indonesia di mana tingkat literasi sains masyarakat itu sangat terbatas gitu. Nah, kita berharap sebenarnya dengan menulis secara populer itu bisa membantu ilmuwan, saintis, peneliti terhubung dengan lebih mudah kepada publik gitu. Dan secara tidak langsung juga itu akan meningkatkan literasi ya dan kesadaran publik tentang sains gitu. Harapan yang lain juga dengan mengamplifikasi sains secara populer kepada masyarakat dan bahkan kepada pengambil kebijakan gitu. Kita bisa mendorong ini juga sebenarnya kebijakan lebih berbasis pada bukti atau sains gitu. Dan secara berikutnya adalah membangun budaya sains, mencegah misinformasi dan hoax. Ini penting karena eh, hoax itu terutama anti science ya itu menyebar luas. Kita melihat ketika COVID ya waktu itu ya itu diantaranya karena adanya kekosongan ilmu pengetahuan di publik gitu sehingga publik kemudian lebih mempercayai influencer, artis dan seterusnya yang komennya seringkali tidak berbasis data dan sains. Dan di sisi yang lain juga karena memang walaupun publikasi ilmiah semakin banyak ya ditulis ya, termasuk di Indonesia gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tingkat keterbacaan gitu, siapa sih yang membaca jurnal ya? Pasti ya teman-teman yang memang meneliti atau bidangnya atau peer review lah paling-paling ya. Jadi dari sejawat sendiri gitu, yang mungkin membaca jurnal yang terkait dengan bidangnya. Jarang sekali kita membaca melihat masyarakat awam membaca jurnal gitu ya. Ya karena selain memang mungkin dianggap terlalu berat gitu ya, bahasa juga terlalu rumit, kompleks dan mungkin tidak dibutuhkan secara langsung, tidak bisa diterjemahkan langsung artinya. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya gitu ya. Ada banyak terutama waktu COVID ya. Ini ada tulisan yang menarik di Straits Times ya misalnya ya. Waktu COVID waktu itu banyak sekali para saintis yang bilang persoalan-persoalan COVID, virus dan seterusnya itu udah banyak ditulis di jurnal. Cuman problemnya kan tidak ada yang baca gitu ya. Bagaimana masyarakat akan percaya bahwa itu disebabkan oleh virus pernafasan yang bisa sangat menular sehingga butuh vaksin dan seterusnya ya karena banyak orang yang tidak terhubung langsung. Oke,
Dan ya banyak juga ya laporan yang menyebutkan ini misalnya saya nggak tahu rujukan sumber aslinya ya, tapi ketika saya baca di Smithsonian Magazine misalnya sekitar 50% dari artikel akademik hanya dibaca oleh penulis, reviewer dan editor saja gitu. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa memberikan testimoninya gitu ya. Apakah benar bahwa tingkat keterbacaannya rendah dan seterusnya. Tapi secara umum saya yakin bahwa masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia yang membaca jurnal secara langsung pasti akan sangat terbatas. Ya, dalam konteks Indonesia, ini semakin dibutuhkan ya sains yang populer karena memang apa tuh kemampuan literasi masyarakat kita gitu ya memang sangat terbatas gitu ya. Membaca populer saja mungkin juga masih terbatas gitu ya, apalagi membaca naskah akademik atau hasil penelitian yang sangat rumit dan kompleks di jurnal-jurnal ilmiah gitu. Jadi gap informasi akhirnya jarang riset yang sampai kepada publik. Itu juga konsekuensinya tadi seperti yang saya bilang, rentan hoax, misinformasi, sains dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Nah, saya melihat bahwa salah satu solusinya memang para peneliti, para akademia harus rela gitu ya untuk menulis secara populer gitu ya. Selain ya tentu saja ya tugas utamanya meneliti dan mempublikasikan jurnal-jurnal saintifik. Karena menurut saya ya di situ bahwa sains populer itu akan menjembatani akademia dan publik. Mungkin salah satu PR-nya ini ya apa itu apakah kemudian itu ada benefit langsung gitu ya bagi para peneliti, apakah masuk di dalam kum dan seterusnya mungkin kecil ya, saya nggak tahu tuh nanti sekarang komposisinya berapa tuh dalam konteks apa tuh tetapi menurut saya kalau akademia mau menulis secara populer ya, baik di media maupun buku-buku populer, secara tidak langsung itu akan meningkatkan ini ya, apa itu keterpaparan mereka di publik ya, artinya orang jadi mengenal gitu ya. Kalau kalau hanya menulis di jurnal ilmiah ya pasti peer reviewnya aja yang tahu gitu ya. Tetapi ketika dia menulis di secara populer kepada publik, itu pasti akan berbeda gitu ya impactnya. Ini apa tuh tulisan di jurnal Tropical Medicine Hygiene itu yang 2020 ya, ini hanya ilustrasi saja bahwa menarik kenapa di Indonesia tingkat hoax terkait COVID waktu itu sangat tinggi ya, nomor 5 besar dengan sebaran infodemi COVID. Salah satunya ya kalau menurut saya ya memang tingkat literasi masyarakat kita yang terbatas gitu dan adanya tadi kekosongan pengetahuan berbasis sains di masyarakat gitu ya. Nah, cuman memang ada banyak tantangan ya kalau kita mau mengkomunikasikan sains ya secara langsung kepada kepada publik ya. Karena biasanya teman-teman peneliti atau akademik ya, itu memang terbiasa dengan bahasa-bahasa yang teknis gitu ya. Bahasa yang teknis itu bahasa yang dimengerti oleh kalangan mereka sendiri gitu ya, dengan penuh dengan angka, dengan data dan bagi riset, bagi dunia akademik itu sangat penting gitu ya. Tapi bagi publik, nah kita perlu memikirkan cara gitu, bagaimana agar publik juga bisa membaca dengan nyaman gitu ya. Juga seringkali teman-teman di dunia saintis tuh ini ya banyak menggunakan jargon ya. Jargon itu adalah istilah yang hanya difahami oleh ini ya apa tuh kalangan itu sendiri ya. Misalnya jargon terkait dunia medis, dunia apa tuh riset-riset pangan misalnya dan seterusnya. Nah, menjadi penting kita harus mencari nih istilah yang kira-kira lebih mudah difahami publik tanpa harus menghilangkan substansinya misalnya. Nah, itu menjadi salah satu PR-nya. Lalu juga tadi ya, jarak pengetahuan dan pemahaman antara ilmuwan dan publik. Nah, ini seringkali yang menjadi tantangan juga. Kadang-kadang secara tidak sadar, mungkin saintis atau akademia gitu ya, menulis tanpa menyadari bahwa nanti audien yang akan membaca tulisannya, ini kalau kita bicara menulis populer ya, itu eh, eh, apa tuh memiliki gap pengetahuan yang jauh gitu. Nah, PR-nya bagaimana nih caranya agar orang ketika baca langsung paham gitu ya. Nah, itu PR-nya gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar gitu. Kita menulis dengan bahasa yang rumit dengan teori-teori yang kompleks tanpa menyadari bahwa publik kita mungkin sulit gitu ya untuk memahaminya gitu ya dan seterusnya gitu ya. Sisi yang lain sebenarnya ada peluang sebenarnya menulis di mana saja ya, artinya nggak harus dalam buku yang secara apa tuh secara ideal ya mungkin ya atau di kolom di media, bahkan sebenarnya sekarang juga teman-teman saintis bisa menulis di mana saja sebenarnya di media sosial, di blog dan seterusnya ya. Walaupun ini memang rentan disalah artikan ya sehingga bisa rawan misinformasi dan yang lain-lain.
Nah, ini ada pernyataan yang menarik yang menurut saya bisa jadi apa tuh quote kita ya, bahwa ya sains itu belum selesai sebenarnya kalau belum dikomunikasikan, dan menurut saya dengan mengkomunikasikan secara populer ya menjadi syarat penting gitu ya agar sampai kepada publik gitu. Oke, nah ini prinsip penting ya. Ketika kita mau bicara atau menulis sains secara populer ya artinya sebenarnya kita mempopulerkan sains gitu ya. Artinya bukan apa tuh bukan merendahkan sains ya, tapi apa tuh kita memiliki prinsip bagaimana caranya agar prinsip-prinsip sains, pengetahuan saintifik, data-data sains itu bisa dipopulerkan. Dipopulerkan itu artinya bisa dibaca oleh siapa saja sebenarnya. Jadi em, ini mungkin beberapa prinsipnya ya, mungkin sedikit membedakan ya. Kalau eh, apa tuh kalau tulisan populer itu secara sederhana disampaikan, kita berharap bisa menyampaikan gagasan dan pengetahuan kepada audiens yang lebih luas gitu. Nah, maka syaratnya adalah tulisannya mudah dimengerti oleh awam. Awam itu artinya orang dengan pendidikan yang dasar sampai pendidikan lanjut ya. Kalau peer review atau sejawat itu kan mungkin ya, kalau teman-teman kedokteran ya sejawatnya adalah ya, kedokteran dan bidang-bidang yang terkait gitu ya. Tetapi kalau kita menulis populer artinya audiens kita bisa siapa saja. Orang yang mungkin teman apa tuh walaupun akademik di bidang kesehatan, yang membaca bisa jadi orang-orang dari bidang yang lain ya, teknik lah atau apa yang lain gitu. Nah, ini membutuhkan pemahaman bahwa publik itu memiliki pola pikir yang berbeda gitu dengan ilmuwan gitu. Ya kan, ilmuwan kan dididik dengan disiplin yang ketat terkait sama bidang keilmuan dia gitu ya. Nah, kita harus mulai memiliki asumsi bahwa masyarakat tidak semua memiliki apa tuh keistimewaan untuk mengalami pendidikan seperti kita misalnya. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana ya caranya agar tulisan saya misalnya di bidang pangan misalnya difahami oleh orang yang tidak di bidang pangan gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami di awal gitu. Dan sehingga kita memang perlu belajar bahasa awam, menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya membuat rumit persoalan gitu ya. Jangan membaca setelah membaca tambah pusing gitu pembaca kita gitu. Nah, ini hanya beberapa ini tabel untuk memudahkan saja teman-teman untuk memahami bahwa kalau kita menulis ilmiah ya tentu saja penulisnya adalah akademisi, peneliti, dan seterusnya ya. Mungkin lebih spesifik gitu. Kalau populer tuh bisa siapa saja sebenarnya. Peneliti juga bisa, akademisi juga bisa gitu. Tapi orang-orang awam juga bisa menulis ya secara populer gitu. Yang membedakan pasti nanti kedalaman pengetahuannya ya. Lalu pembaca gitu ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Ketika kita preferensi menulis ilmiah gitu ya, maka kalangan pembaca kita adalah akademisi juga gitu ya, atau peneliti juga, atau profesional yang memang punya interest di situ gitu, dan itu pasti terbatas gitu. Nah, ketika kita berorientasi menulis populer, kita harus sudah mulai berpikir bahwa yang baca bisa siapa saja gitu ya, dari anak-anak, dari kalangan dewasa sampai orang tua gitu ya, dari yang awam sampai yang pendidikannya sangat tinggi juga gitu ya. Jadi itu bisa dibaca oleh oleh orang yang sangat variatif gitu. Menjadi penting kita memikirkan di situ tuh pembaca kita gitu. Nah, isinya juga memang perlu disesuaikan juga gitu. Kalau membaca atau tuh menulis untuk tulisan ilmiah biasanya sangat spesifik sesuai bidangnya ya. Semakin detail, semakin apa tuh sesuai dengan bidang dia, data primernya semakin banyak ya semakin baik gitu. Kalau populer em, biasanya apa ya, jangan terlalu spesifik justru gitu ya. Kalaupun mau mengangkat tema yang spesifik, kita perlu membangun bridging atau konteks yang agak relatif lebih umum gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya tadi biar biar orang paham, memahami dengan lebih baik dulu, baru memasukkan apa tuh substansinya gitu ya. Menjadi penting memperhatikan aktualitas dan konteks dan seterusnya itu prinsip-prinsip penting. Oke, teman-teman sekarang sudah paham ya mungkin ya perbedaannya, biar biar tahu dulu gitu ya kenapa kita kemudian cara menulisnya kemudian akan berbeda gitu ya. Nah, ini tadi ini contoh aja gitu ya bahwa kalau tulisan populer itu memang ditujukan untuk semua kalangan, sehingga kadang-kadang kita perlu mempermudahnya gitu ya untuk
publik yang memang tingkat pendidikannya bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Ini misalnya nih contoh nih. Kalau tulisan sains di jurnal ya misalnya ya, ini di jurnal Nature ya kalau nggak salah ya waktu itu tahun 2019 ada riset yang yang mengungkap tentang asal-usul manusia dari Southern Africa, Paleo wetland, and first migrasi dan migrasi awalnya gitu. Nah, ketika kemudian ditulis di media sebagai tulisan yang populer ya, ini di BBC maupun di Indonesia gitu ya, misalnya di Kompas waktu itu saya menulisnya, mungkin orang akan sulit tuh membayangkan Southern African Paleo Wetland tuh di mana ya gitu ya. Sehingga kita harus mencari cara nih untuk mempermudah bahwa oh kalau kita proyeksikan dengan situasi saat ini ya, Botswana gitu ya. Jadi seperti itu dan bahasa yang lebih mudah dipahami, orang baca pertama langsung paham origin asal-usul manusia modern bisa dilacak dari apa tuh Botswana misalnya dan di Kompas ditulis Botswana menjadi kampung halaman umat manusia gitu ya misal. Jadi itu salah satu prinsipnya ya. Lalu kemudian, nah Em, kalau di luar negeri ya, sebenarnya cukup banyak ya upaya yang dilakukan untuk menghubungkan sains kepada publik dengan ditulis ulang gitu ya. Kalau teman-teman nanti sempat cari, ini misalnya website Euric Alert ya, Euric Alert ya. Nah, ini dia meresum sebenarnya hasil-hasil riset biasanya ya hasil-hasil riset dari berbagai jurnal terutama ini entah jurnal di Science kah, di jurnal di Nature dan seterusnya, itu dirilis gitu ya kepada media, kepada publik, dibuat resumnya, dibuat lebih mudah di sini gitu ya, sehingga paling yang baru terbit gitu ya, misalnya kemarin, hari ini dan seterusnya itu bisa kita akses di situ. Upaya ini memang dilakukan untuk mempermudah keterbacaan sains kepada publik. Jurnal Nature sendiri ya, misalnya ya dia membuat versi nature.com gitu ya, yang itu menulis ulang hasil-hasil riset yang dipublikasikan di jaringan jurnal mereka gitu ya di dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah gitu ya. Di Indonesia sendiri juga cukup banyak ya ada mungkin diantaranya misalnya di Conversation ya itu yang biasa jadi medium teman-teman periset sebelum atau setelah mempublikasikan jurnalnya apa tuh ditulis dengan bahasa lebih awam lebih mudah di The Conversation misalnya. Ini inisiasinya dari Australia kalau nggak salah ya awalnya. Nah, banyak lembaga juga di luar ya yang memang secara khusus menjadikan apa ya menyiapkan portal atau menyiapkan saluran informasi kepada publik ya. Ini biasanya yang mengerjakan adalah science komunikatornya ya. Ini misalnya di Earth Observatory Singapura ya. Saya pernah diundang di sana gitu ya menarik sekali bahwa saintisnya gitu ya saintis-saintis di EOS itu diajarin untuk menulis di blog ya, blognya di lembaga ini. Bahkan diajarin juga untuk menjadi blogger ya, diwawancara di YouTube mereka lalu ditampilkan di di apa tuh di web mereka gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya mereka menyadari bahwa memang ada gap ya antara masyarakat dengan jurnal ilmiah gitu ya sehingga begitu mereka baru publish jurnal gitu ya misalnya mereka merilisnya gitu ya di blog dan bahkan di apa tuh podcast mereka gitu ya apa isinya dan seterusnya ya jadi praktek ini udah cukup umum ya di luar di beberapa lembaga di Indonesia sepertinya juga sudah mulai tapi menurut saya masih sangat kurang sekali ya. Jadi saya seringkali misalnya mendapat rilis gitu ya tentang hasil penelitian bahkan penelitian di Indonesia tapi dapatnya dari lembaga dari luar gitu ya. Sementara periset dari Indonesia kadang-kadang kalau sudah mempublikasikan itu tidak mau merilis kepada publik apa tuh hasil risetnya gitu ya secara langsung ya maksudnya melalui rilis kah menjelaskan mungkin dia berpikir sudah ada jurnalnya silahkan baca sendiri padahal kan tadi seperti yang saya bilang aksesibilitas terhadap jurnal juga terbatas apalagi kan banyak jurnal yang misalnya berbayar dan seterusnya gitu ya nah kesadaran untuk mengkomunikasikan secara langsung kepada publik di Indonesia memang masih terbatas gitu ya. Nah, disitulah menurut saya pentingnya apa tuh kita mungkin bertemu pagi ini ya di antaranya untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk menulis sains tapi secara populer.
Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya, kita harus menyederhanakan konsep ya, walaupun tidak mengubah fakta sainsnya ya. Kenapa menyederhanakan? Ya tadi, karena audien kita berbeda gitu ya, bukan sesama saintis, bukan sesama akademis gitu. Lalu kita berupaya nih harus menghubungkan hasil riset tadi atau data yang ditemukan dengan isu yang sehari-hari gitu ya, isu yang menjadi concern bagi masyarakat gitu. Masyarakat secara umum itu biasanya akan membaca kalau persoalan itu terkait dengan isu sehari-hari dia gitu ya, dengan konteks dia gitu ya. Jadi bagaimana mengkaitkan antara substansi dan konteks itu menjadi sangat penting gitu ya. Sehingga ceritanya itu relevan dan menarik gitu ya. Dan di antaranya ya kita harus berusaha untuk memberi wajah ya dari angka atau data-data yang ada gitu ya. Jadi ini misalnya contoh sederhananya ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan tulisan yang kiri sama kanan ya di gambar yang kanan ini, kalau hanya ditulis sepanjang tahun lalu ada 13.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan Komnas Perempuan misalnya, sebagian besar pelakunya adalah korban terdekat. Mungkin orang orang baca juga ya, tetapi pasti kesan membacanya pasti akan beda gitu ya. Kalau kemudian itu dinarasikan dalam lebih kualitatif gitu ya, misalnya ya, ada ceritanya gitu ya, ada sosoknya dan seterusnya. Oke, nah, contoh lagi sekarang kemudian bagaimana di mana gitu ya. Kalau teman-teman mau menulis populer bisa di mana saja sebenarnya, tetapi sebenarnya ruangnya cukup cukup terbuka juga dan sekarang juga terus terang kayak di Kompas ya. Di Kompas itu di setiap media sebenarnya itu ada namanya op-ed ya. Op-ed itu opposite editorial. Opposite editorial itu artinya perspektif opini atau perspektif atau pandangan dari pihak luar ya di media gitu ya. Jadi ini adalah kolom yang didedikasikan untuk para penulis dari luar media gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau di Kompas tuh kalau teman-teman buka halaman opini, di situ akan dilihat ada dua gitu. Yang pertama sebelah kiri ini adalah disebut tajuk redaksi. Tajuk redaksi itu artinya yang menulis adalah pihak internal redaksi, perspektifnya tentang perkembangan situasi saat ini, bla 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 dan seterusnya ya. Nah, di sampingnya itulah kenapa disebut op-ed, karena ada pandangan atau petulisan-tulisan dari penulis dari luar gitu ya. Ada ini misalnya apa tuh tentang ekonomi dan seterusnya gitu ya. Nah, Em, ini selama ini kita kayak di Kompas sendiri itu kesulitan mencari penulis-penulis dengan bidang sains sebenarnya. Kebanyakan teman-teman dari ekonomi, ya ekonomi juga sains ya, tapi kebanyakan adalah ilmu-ilmu sosial ya. Hard science masih sangat terbatas yang menulis gitu ya. Karena memang saya nggak tahu ya, mungkin di Indonesia ada kecenderungan teman-teman kalau sudah belajar hard science, itu seolah-olah tidak tidak dibiasakan menulis juga gitu ya sehingga seolah-olah menulis-nulis yang sifatnya populer itu seolah-olah itu hanya tugas ataupun ini teman-teman di social science padahal nggak juga gitu ya harusnya teman-teman hard science juga harus lebih banyak juga menulis gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa menulis itu harusnya menjadi keterampilan dasar siapa saja entah latar belakangnya apa saja gitu ya. Di luar negeri juga kalau kita baca ya banyak sekali buku-buku yang temanya hard science ya tentang biologi, tentang iklim bahkan tentang pangan, tentang apapun lah ya, yang itu ditulis dengan gaya bahasa yang sangat populer gitu ya. Di Indonesia itu jarang sekali gitu ya yang melakukannya. Saya nggak tahu kenapa kemudian secara pendidikan kita seolah-olah kalau teman-teman sudah belajar keteknikan atau belajar eh, hard science gitu ya, itu tidak dibiasakan juga untuk menulis secara populer. Nah, ini untuk di Kompas sendiri kriterianya macam-macam ya. Ada harus asli dan seterusnya ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri juga ya. Jadi tetapi secara umum apa tuh tulisan di media gitu ya itu biasanya ya harus bisa dibaca oleh awam gitu ya. Itu yang saya bilang tadi bahwa tulisannya harus populer gitu ya. Artinya berbeda dengan cara menulis di jurnal ilmiah yang memang ditujukan untuk apa tuh kalangan yang spesifik gitu. Oke, nah berikutnya mungkin eh, lalu kemudian setelah bisa menulis di opini ya, teman-teman juga bisa menulis dengan pengetahuan menulis populer itu bisa ditulis di mana saja. Salah satunya nulis buku gitu ya.
Kenapa buku-buku populer ya menjadi penting gitu ya? Karena tadi seperti mungkin teman-teman bisa aja menulis apa tuh diktat atau akademik dan seterusnya. Tapi yang membaca pasti akan terbatas terutama di kalangan akademis yang terkait gitu ya. Atau kalau menulis diktat pelajaran ya mungkin mahasiswanya gitu. Tapi untuk menjadi buku yang populer dibaca publik secara luas gitu ya, itu memang membutuhkan keterampilan menulis populer. Seperti yang saya bilang tadi, di luar negeri banyak sekali buku-buku apa tuh yang ditulis secara populer ya oleh berbagai macam bidang pengetahuan gitu ya. Di Indonesia sangat sulit nih mencari buku non fiksi ya. Buku non fiksi itu bukan buku sastra, bukan buku cerpen atau novel, tetapi buku sains populer ya yang ditulis dengan baik dan datanya juga bagus gitu. Kenapa? Karena kebanyakan memang ya tadi saintis kita nggak mau menulis gitu ya. Ini saya eh, saya saya pengen menunjukkan ya. Jadi ini saya sengaja bertanya sama ChatGPT. Jadi buku saya ini udah cetak kelima ya, diterbitin di Gramedia gitu ya. Dan saya agak eh, lumayan kaget juga. Ternyata banyak yang membaca itu anak-anak muda gitu ya. Jadi banyak yang kemudian kontak saya itu anak-anak muda gitu ya. Padahal ini temanya relatif berat nih sebenarnya masyarakat adat dan kedaulatan pangan ya. Mungkin bagi banyak orang tema yang baru juga gitu. Nah, saya tanya tuh sama ChatGPT, kenapa dibaca gitu ya. Jadi dan menurut saya ini mungkin perspektif yang bisa menjadi ini juga ya. Pertama-tama memang menulis tuh enak dibaca dulu gitu ya. Orang kan temanya seberat apapun, kalau tulisannya enak dibaca gitu ya dan mengalir bahasanya, mungkin orang akan mencoba nih memahaminya, mendalaminya gitu ya. Walaupun temanya berat gitu ya. Sehingga gaya bahasa yang mengalir, yang enak dibaca, data dan analisisnya itu dimasukkan di dalam batu bahasa yang enak gitu ya. Mungkin orang akhirnya dari yang dia mungkin nggak memiliki pemahaman tentang itu mau baca gitu. Lalu juga di sini ini ya disebutkan kisah nyata dan menyentuh ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kisah-kisah yang sifatnya kualitatif dari lapangan, apa tuh yang sifatnya human interest gitu ya, itu ternyata penting tuh untuk membuat orang terhubung dengan bacaannya gitu ya. Jadi sehingga nggak hanya membaca data gitu, tapi juga dia membaca kisah gitu ya, cerita tentang 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 kasus-kasus yang nyata dan baru kemudian persoalan analisisnya gitu ya, bagaimana satu persoalan dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, ini juga penting nih, walaupun ini persoalan pangan misalnya, penting nih untuk coba kita lihat dari kacamata sosial, ekologis, ekonomi, politik dan seterusnya ya. Sehingga karena apa? Karena memang pembaca kita kan tadi beragam gitu ya. Jadi walaupun misalnya mau menulis tentang pangan fungsional gitu ya, mungkin penting tuh untuk menambahkan konteks selain aspek kesehatan, mungkin bagaimana tuh aspek keekonomiannya, aspek sosialnya dan yang lain-lain. Sehingga tiga hal ini yang menurut saya ini dari ChatGPT ya, dia mereview dari berbagai macam ini ya resensi gitu ya yang ada di tentang buku saya ini gitu. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ini di buku saya yang sedang akan terbit bulan ini bulan bulan depan ya tentang buah sukun gitu ya. Ini buku sederhana sebenarnya tentang sukun gitu ya. Misalnya saya memulai tulisannya ya dengan cerita gitu ya. Jadi prolognya saya memulai mungkin orang nggak punya bayangan tuh bahwa ternyata pohon sukun itu menjadi inspirasi dari Pancasila gitu ya. Jadi rumusan tentang Pancasila itu dirumuskan Soekarno di bawah pohon sukun di ND gitu. Nah, mencari cerita-cerita yang mungkin tidak terkait langsung tapi bisa membuat orang tertarik ya untuk membaca gitu ya dan sebenarnya terkait juga sebenarnya kalau kita lihat gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu membuat tulisan kita gitu ya menjadi menarik gitu ya. Sebelum kemudian kita akan menjelaskan tentang mengapa sukun itu, komposisinya, nutrisinya dan macam-macam yang lain gitu. Jadi ini hanya contohnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang secara teknis ya, bagaimana sebenarnya struktur tulisan populer ya, yang mungkin eh, sebagian agak berbeda ya dengan tulisan saintifik ya. Tetapi ini saya memberikan contoh dari tulisan-tulisan di kolom yang saya buat gitu ya, kalau di Kompas ada namanya kolom catatan iptek.
biasanya hari Rabu. Tapi sebenarnya prinsipnya bisa di-extend kalau mau menulis buku, menulis yang lain-lain yang sifatnya populer gitu. Yang pertama-tama adalah judul gitu ya. Judul ya, judul tulisan, judul buku yang populer gitu ya. Kita harus selalu mencari yang menarik gitu ya. Tetapi menarik jangan sampai clickbait gitu ya. Apa sih clickbait ya? Clickbait itu hanya sensasional tapi tidak ada isinya gitu ya. Artinya isinya tidak ditemukan di dalam naskah tulisan kita gitu. Jangan sampai membuat tulisan yang seperti itu karena akan membuat orang juga marah juga ya nanti ya. Jadi buat judul yang menarik gitu ya, tapi jangan clickbait. Kalau bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam tulisan kita judulnya. Lalu misalnya saya membuat Tak Ada Surga di Negeri Tambang ya cerita bahwa di daerah-daerah tambang rata-rata kemudian yang terjadi adalah kerusakan lingkungan dan penurunan degradasi lingkungan, masalah sosial, ekonomi pasca tambang terutama terjadi gitu ya. Lalu kemudian berikutnya setelah judul yang kuat kita eh, memikirkan tentang pembuka yang kuat. Pembuka itu entah prolog, entah lead ya. Istilahnya kalau di dalam tulisan sendiri gitu ya, satu paragraf pertama yang ditulis setelah judul itu menjadi kunci penting orang untuk mau membaca tulisan kita sebenarnya. Jadi kalau judul itu membuat orang dengan berbagai macam latar belakang ya, tadi tertarik untuk melihat, oh ini judulnya menarik nih. Baru kemudian dia akan baca tuh biasanya prolognya atau leadnya ya, satu paragraf pertama di dalam satu tulisan gitu ya. Kalau itu menarik, dia akan melanjutkan tuh biasanya gitu. Nah, itu biasanya berupa apa sih? Dia bisa berupa data, memang bisa juga ya, data yang kira-kira sangat kontras ya. Atau bisa juga berisi kisah gitu ya, kisah atau kutipan juga bisa juga. Ada banyak tekniknya sebenarnya. Teman-teman nanti bisa belajar dengan membaca tulisan-tulisan populer yang baik ya. Itu ada banyak sekali teknik dalam menulis lead. Baru kemudian isi, yang itu biasanya adalah narasi, data, kutipan, dan argumen. Jadi itu ditaruh setelah lead-nya ya, bisa di second lead-nya dan seterusnya. Atau kalau perlu dibuat subjudul sendiri juga boleh gitu ya. Baru kemudian penutup ya. Jadi intinya sebenarnya seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi penutupnya kalau bisa menjawab di judul dan di lead ya, menyimpulkankah, bisa refleksi, ajakan, harapan, dan seterusnya gitu. Oke, nah, tetapi sebelum kita mulai menulis ya, seorang penulis yang baik, penulis populer ya, penulis populer yang baik, itu akan selalu mencoba mencari kira-kira sudut pandang yang paling menarik gitu ya. Jadi karena ya persoalan yang ada di sekitar kita kan mungkin sudah banyak sekali ya dan orang juga berlomba-lomba untuk menulis gitu. Tapi coba cari sudut pandang yang paling menarik yang kira-kira masih jarang orang sampaikan atau akan membuat orang tertarik gitu ya. Jadi ini akan gagasannya yang baru, segar gitu ya, bahkan unik gitu kadang-kadang. Persoalan yang sama mungkin bisa didekati dengan variasi sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Ini misalnya contoh sederhananya nih. Eh, Antara anjing menggigit orang dengan orang menggigit anjing. Kira-kira mana yang lebih menarik? Coba saya pengen dengar tuh. Siapa siapa aja boleh bersuara. Yang mana kira-kira? Ada yang Anjing Anjing menggigit menggigit orang orang. anjing menggigit orang? itu sudah biasa. Nggak biasa. Orang menggigit anjing ya mungkin akan jadi hal yang lebih menarik ya karena kenapa? Karena tidak biasa, karena unik gitu. Jarang orang mengangkat persoalan itu gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang harus di pertama-tama kita cari. Kira-kira apa ya dari tema-tema yang ada yang kira-kira yang unik, yang membuat orang akan lebih tertarik gitu, yang jarang sekali orang mengungkap ya. Nah, di situ titik pertama seorang penulis yang baik gitu ya, mencari sisi itu gitu ya. Ini misalnya waktu itu saya menulis tentang perubahan iklim ya, yang mungkin udah sangat sering juga isunya. Tapi saya pengen menulis mengajak mengetuk orang tua gitu ya, bahwa banyak orang tua ya, yang mungkin tidak memperhitungkan bahwa perilaku mereka saat ini itu akan sangat menentukan dengan masa depan anak-anak mereka terkait dengan iklim gitu ya. Artinya emisi yang mereka keluarkan, ajaran mereka tentang pola konsumsi dan seterusnya itu akan sangat menentukan apa yang akan dialami oleh anak-anak 10-20 tahun mendatang gitu. Sehingga saya menulis tentang bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua terkait sama iklim misalnya. Oke, itu hanya contoh. Nah, ini tadi saya bilang bahwa judul yang menarik gitu. Judul yang menarik itu seperti apa sih? Ya, karena judul ini
pintu pertama tulisan ya, orang biasanya akan melihat dulu judulnya gitu ya. Nah, banyak yang bilang bahwa 80% pembaca hanya membaca judul gitu ya. Mungkin ada benarnya sih sebenarnya, dan ya karena judul juga akan menentukan tuh orang akan membaca lebih lanjut atau tidak. Sehingga carilah judul yang menarik gitu. Tapi tadi jangan sampai apa tuh clickbait gitu ya. Nah, yang baik seperti apa sih? Spesifik biasanya judulnya bukan umum atau kabur gitu. Ada pesan yang orang baca langsung jelas gitu ya kaitannya dengan apa gitu. Kadang-kadang perlu nada atau tone gitu ya, perulangan kata dan seterusnya. Misalnya tadi saya hidup mati di negeri cincin api gitu ya. Apa tuh jurnalisme bencana, bencana jurnalisme misalnya. Jadi kita kadang-kadang bisa main dengan apa tuh dengan tone, nada dan seterusnya gitu. Lalu mengandung kejutan atau paradoks ya, kadang-kadang yang aneh gitu ya, atau yang unik gitu tadi. Pertanyaan, metafora dan seterusnya. Nah, itu hanya beberapa tips saja. Nanti teman-teman bisa sendiri. Ada yang coret-coret ini kayaknya nggak sadar. Hmm. Oke, untuk peserta atas nama Ibu Nur Eni, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya, karena sedang ada proses penyampaian materi oleh Pak Arief. Dimohon kepada Ibu Eni, mohon dihapus terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, berikutnya ini hanya beberapa contoh ya, variasi judul ya. Bagaimana membuat judul tadi? Ada antitesa atas pertanyaan, eh, misalnya ya. Jadi kita bisa juga membuat judul yang kira-kira ironi atau kritik atas pernyataan yang dari pejabat ya, yang keliru, gitu, yang kita anggap keliru ya misalnya. Ini misalnya waktu itu ketika rame eh, eh, apa tuh para pemerintah ya, misalnya rame-rame bilang bahwa Indonesia menuju bonus demografi gitu ya. Kemudian saya menulis menuju bencana demografi sebagai antitesa dari itu gitu ya misalnya. Lalu bisa juga tuh membuat metafora dan seterusnya ya, yang sesuatu yang mungkin sebenarnya sudah lazim tapi kita memberi makna baru gitu ya. Misalnya kan kita sering tuh mendengar puisi Sapardi Djoko Damono ya tentang hujan bulan Juni gitu. Nah, saya mengkaitkannya dengan perubahan iklim menjadi hujan bulan Juni bukan lagi anomali gitu ya misalnya ya. Ah, atau bahkan kemarin hujan bulan Juli yang apa tuh banjir di bulan Juli dan seterusnya ya. Jadi kita bisa juga menggunakan metafora. Nah, ini contoh-contoh yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Bisa juga pertanyaan. Biasanya tapi kalau pertanyaan mungkin lebih cocok untuk artikel ya. Kalau untuk buku mungkin tidak disarankan ya menggunakan pertanyaan ya. Artinya kalau buku sih biasanya judulnya kalimat pernyataan. Oke, tadi yang saya bilang rime, aliterasi atau perulangan. Jadi seperti itu. Ini sebagai catatan, judul ini bukan bukan sekedar label, ia adalah strategi yang menarik, mengajak orang berpikir. Kalau mau ngetes judul kita udah bagus atau belum, coba suruh baca temennya, kira-kira dia tertarik atau tidak gitu ya. Semakin banyak yang diteskan, itu akan semakin baik ya. Cek apakah dia ingin tahu lebih banyak dengan judul yang kita ajukan. Jangan takut bermain kata, tapi jangan pernah menyesatkan dengan judul kita ya. Jadi jangan clickbait tadi seperti yang saya bilang. Nah, berikutnya pembuka ya, pembuka yang kuat gitu ya. Jadi pembuka ini satu paragraf pertama di setiap tulisan ya. Di setiap bab atau setiap awal tulisan tuh ini akan membuat orang mau membaca atau meneruskan tulisan baca kita atau tidak gitu ya. Sehingga kalau bisa kita benar-benar memikirkan yang paling menarik ya dari lead itu. Dia bisa membangun suasana, menggambarkan peristiwa, mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang tajam juga bisa, dan yang penting juga memancing rasa ingin tahu atau membangun konflik di awal ya. Jadi lead yang baik itu bisa tidak harus menjelaskan segalanya, tapi justru memancing orang untuk berpikir gitu. Oke, lanjutkan. Ini beberapa contoh ya. Ada banyak cara ya membuat lead gitu. Misalnya fakta yang mengejutkan misalnya. Ini contohnya yang di saat kimchi impor laris di pasaran, Indonesia sebenarnya punya ratusan pangan fungsional tradisional, tetapi kebanyakan kini terpinggirkan dari meja pangan kita misalnya ya. Nah, lead juga bisa bercerita gitu atau narasi gitu ya. Kalau ini fakta ya, ini lead narasi gitu ya. Misalnya ini menceritakan tentang suatu peristiwa dan seterusnya. Lalu lead juga bisa deskripsi.
Deskripsi itu artinya apa? Observasi kita atas suasana yang sifatnya mungkin sangat kasuistik, baru kemudian karena membuat orang pengen tertarik ya masuk ya, baru di dalamnya kemudian kita jelaskan data-data besarnya, angka-angkanya dan seterusnya. Nah, itu hanya beberapa contoh ya. Juga bisa kesimpulan ya, manusia bla bla bla, kutipan juga boleh gitu ya. Tadi di lead buku yang saya buat tentang sukun tadi menggunakan kutipan Soekarno gitu ya misalnya. Lalu bisa juga pertanyaan dan seterusnya. Nah, ini hanya beberapa catatan. Kalau bisa hindari lead yang terlalu umum ya. Misalnya kalau kita nulis tentang tema pangan fungsional itu penting bagi kesehatan kita semua gitu. Semua orang udah tahu gitu ya. Sehingga kalau bisa janganlah pakai itu gitu ya. Cari yang kira-kira membuat fakta yang menarik tadi atau yang mengejutkan gitu. Jangan menggunakan pandangan yang semua orang sudah nggak kaget lagi gitu ya dengan membaca tulisan kita. Lalu hindari menggunakan nada yang promosi ya, apalagi kalau kita menulis tentang kesehatan ya misalnya. Kini hadir produk pangan fungsional terbaru yang pasti membuat Anda lebih sehat, bla bla bla. Itu hard selling banget gitu. Atau hindari juga terlalu akademik ya atau teknis gitu ya. Pangan fungsional didefinisikan atau pangan fungsional adalah bla bla bla. Nah, biasanya yang sering banget itu dipakai itu definisi atas satu persoalan gitu ya. Nah, itu juga menjemukan sebenarnya dan kadang-kadang membuat orang malas gitu ya untuk membaca. Tapi coba dari awal kasih dengan cerita, dengan kisah, dengan deskripsi itu orang mungkin akan lebih tertarik gitu kemudian membaca tulisan kita. Nah, berikutnya adalah isi gitu. Isi yang baik, tulisan yang baik ya, baik op-ed atau buku dan seterusnya itu kalau dibaca akan menggugah pembaca gitu ya, bukan menggurui gitu ya. Jadi jelaskan topik dengan cara yang dekat atau relevan. Tawarkan tadi sudut pandang yang dari sudut pandang kita apa nih atas persoalan itu gitu ya. Jadi bukan hanya mendeskripsikan gitu ya, tapi berikan perspektif gitu sesuai dengan uh, opini kita menggugah pikiran atau emosi bahkan gitu ya cerita kisah itu akan sangat penting untuk membantu emosi gitu ya. Ada banyak buku yang bagus sekali yang temanya sebenarnya sangat berat ya. Mungkin kalau teman-teman familiar misalnya ada satu buku yang bagus sekali mungkin nanti bisa dicari judulnya Silent Spring ya. Itu ditulis Rachel Carson ya, biolog gitu tahun 60-an yang itu menjadi buku apa ya awal-awal mengkritik tentang revolusi hijau dan juga pencemaran lingkungan ya dan itu menjadi bukunya bagus sekali gitu ya datanya menarik tetapi ditulis dengan sangat naratif gitu dan ada banyak buku-buku yang lain seperti itu jadi fakta data cerita itu disampaikan dengan sangat menarik dan mengajak orang untuk berpikir dan merasakan sesuatu yang baru tadi. Makanya si Carson menulis dengan judul Silent Spring gitu ya. Apa tuh musim semi yang sepi gitu, yang sunyi. Kenapa? Karena dampak dari penggunaan banyak serangga, burung yang mati dan seterusnya. Oke, ini contoh. Nah, ini bagaimana isi eh, yang sebaiknya dihindari. Jangan terlalu promosi tanpa data dan fakta pendukung. Jangan clickbait dan seterusnya ya. Jadi ini yang menarik seperti apa? Punya tokoh, cerita, konflik nyata. Sementara yang membosankan biasanya hanya berisi statistik atau teori gitu ya. Nggak ada contoh-contohnya. Contoh ini menjadi sangat penting ya. Cerita dan seterusnya ya ada suara atau sikap penulis ya. Jadi sikap kita apa gitu atas persoalan itu gitu ya. Jadi sampaikan aja gagasan kita dan seterusnya. Gaya bahasa yang hidup, bercerita, menghubungkan isu besar ke kehidupan. Jadi walaupun kita ngomongin persoalan yang sangat besar, tapi coba cari realitasnya dalam dalam kasus-kasus yang nyata di dalam kehidupan gitu ya. Lalu ajak berpikir atau merasakan dan seterusnya. Jadi Oke, Pak Arif, waktunya 5 menit lagi ya, Pak ya, untuk oke, pemaparan materi. oke, lagi. Nah ini terakhir penutup ya. Jadi bagian terakhir ketika kita menulis populer itu adalah kita mencoba mencari hal yang kira-kira orang paling ingat gitu ya. Jadi tinggalkan kesan dalam tulisan kita. Jadi argumennya dikuatkan lalu tetapi penutup yang kuat itu menggugah, mengendapkan dan menggerakkan ya. Jadi ini untuk resumnya. Tulis tutup esaimu seolah-olah kita meninggalkan sesuatu di benak pembaca ya, entah pertanyaan, keresahan, harapan dan atau bahkan kemarahan. Ini beberapa contoh, nanti mungkin bisa dibaca sendiri, nanti saya akan share materi PPT ini. Jadi mengajak bertindak, menekankan urgensi, memberikan visi ke depan gitu ya. Jadi dan hindari
promosi tadi hard selling terlalu datar, jadi nggak orang nggak dapat kira-kira apa nih pesan pentingnya. Jangan juga menghakimi pembaca atau bahkan terlalu umum ya. Jadi kesimpulannya mari kita semua makan makan sehat mulai sekarang itu udah hal yang sangat biasa. Ini beberapa tips saja gitu. Mungkin kalau bagian pembukaan menyediakan peta perjalanan, arah yang kita tuju kepada pembaca, penutup pandangan menuju masa depan. Kira-kira apa implikasi dari tulisan kita atau gagasan-gagasan ini gitu. Memberikan arahan, pembaca terlibat gitu dengan contoh-contoh dan tulisan yang baik itu biasanya kalau dibaca itu akan mengalir ya, natural ya, seperti irama pidato percakapan gitu. Nah, salah satu tesnya kalau kita mau ngecek tulisan kita ini udah enak atau belum, coba dibaca dengan bersuara gitu ya. Kalau kelihatannya masih nggak enak gitu ya, itu pasti ada yang tidak nyaman tuh dengan tulisannya. Kalimat yang mengalir biasanya kalimatnya logis ya. Jadi menulis itu adalah merangkai logika di dalam susunan kata gitu ya, sehingga kalau tidak logis itu akan terlihat di dalam kata-kata kita biasanya. Gunakan tanda hubung yang baik untuk membantu ya. Analogi menjadi sangat penting, terutama untuk ketika nulis hal-hal yang sangat teknis ya. Kasih contoh nih, misalnya kalau kita menggunakan angka 80,64 kali 33 meter, bantu dengan apa tuh dengan analoginya gitu ya. Metafora kadang-kadang juga membantu. Nah, ini terakhir saya seringkali menyarankan eh, less is more ya, semakin sederhana, semakin simpel, semakin baik. Jadi kadang-kadang orang apa tuh menulis mengira tulisan yang panjang bertele-tele itu justru sebaliknya. Tulisan yang paling baik adalah yang paling efektif ya. Ketika orang membaca langsung paham gitu ya. Ini misalnya contohnya ya. Jadi kalimat tidak efektif misalnya ini waktu itu saya mengedit tulisan orang ya. Lereng yang memiliki kemiringan lereng yang curam akan lebih mudah longsor dibandingkan dengan lereng yang landai. Hindari penggunaan kata yang sama dalam satu kalimat itu bisa diganti dengan di bawahnya ya lereng yang memiliki kemiringan curam akan dan seterusnya. Jadi semakin simpel semakin baik. Eh, jangan terlalu panjang per kalimat. Ini mungkin terakhir yang saya sampaikan. Saya seringkali menyarankan kalau menulis untuk populer ya usahakan tidak menggunakan banyak anak kalimat gitu ya. Karena anak kalimat itu apalagi cucu kalimat ya itu akan membuat orang lebih sulit ya memahami bacaan kita dan kalau saya menyarankan satu kalimat itu satu tarikan nafas gitu ya. Artinya orang tidak berhenti bernafas di tengah-tengah ketika baca satu kalimat. Nah, biasanya kalau saya sekitar 13 maksimal 15 kata per kalimat gitu. Dan paragraf kalau untuk tulisan populer juga kalau bisa jangan terlalu panjang-panjang ya. Kalimat per paragraf eh, sudah cukup ya, jangan terlalu panjang. Karena apa? Kembali kepada filosofi awal, kalau bisa mudahkan orang dengan membaca tulisan kita ya, dan kalimat yang pendek, dia tidak menghela nafas di tengah-tengah membaca, itu akan membantu pembaca kita. Nah, ini tadi beberapa poinnya. eh, Hindari cucu kalimat 13-15 kata, satu paragraf maksimal 3 sampai 5 kalimat masih oke. Subjek predikat objek jangan lupa. Itu hal yang sangat prinsip, tapi ketika subjek tidak ada, predikat tidak ada, itu pasti akan membuat orang memahami kata kita menjadi lebih sulit gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan kalau mau dilanjut dengan diskusi. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Arief untuk pemaparan materinya. Saya meng-highlight dua kalimat yang sangat bagus sekali. Menggugah, mengendap, menggerakkan. Itu bagian dari kunci yang memang harus akhirnya diimplementasikan setelah kita sudah berhasil menulis naskah populer yang nantinya akan diterbitkan di sejumlah penerbitan begitu. Kemudian juga kata-kata yang cukup menarik juga dari Pak Arief adalah jangan biarkan pembaca berpaling dan ajaklah untuk terus menyusuri kata demi kata dari tulisan Anda. Ini juga salah satu best closing yang harus disampaikan. Jangan menggunakan kata harapannya tulisan ini akan menjadi begitu ya Pak ya, tapi gunakanlah sebuah quotes yang akan menggugah para pembaca atau para audiens yang nanti mendengarkan atau membaca audiobook. Kalau sekarang mungkin eranya audiobook ya Pak ya, ada juga yang menggunakan audiobook sehingga karya naskah populer itu tidak hanya dituliskan menggunakan bahasanya, tetapi juga intonasinya, gaya penyampaiannya begitu. Dan ini sangat ini juga Pak Arief, kebetulan saya sedang mengampu mata kuliah audio dan penugasan mahasiswanya itu adalah proyeknya adalah mereka membuat audiobook. Dan salah satu naskah yang
perkenalkan adalah tentang naskah populer dan saya mendapatkan banyak sekali masukan pada diskusi pada pagi hari ini dan saya yakin juga teman-teman di sini sudah banyak sekali yang penasaran untuk bertanya berkaitan dengan naskah populer. Saya cek di kolom chat ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Nanti akan coba kita diskusikan ya bersama dengan Pak Arief sampai dengan nanti jelang pukul 10.30 dengan Mas Aryo begitu. Saya coba bacakan dulu yang ada di kolom chat dari Prof. Hoga. Prof. Hoga salah satu dosen di Universitas Bakri, Pak Arief. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari ide, gagasan populer saat ini sehingga kita bisa menulis buku dengan judul tema buku bisa tren, kemudian viral dan menjadi buku yang populer. Kira-kira seperti apa, Pak Arif? Prof. Hoga, ada ya Prof. Hoga? Oke, makasih. Ya, jadi Ya, ini memang makasih, makasih. eh, tema yang sangat penting, tetapi juga eh, gampang-gampang sulit ya. Jadi kita tahu bahwa dunia digital memberikan ruang aksesibilitas informasi yang sedemikian banyak, tetapi sisi yang lain juga membuat algoritma itu cepat bergeser gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Tetapi eh, eh, bagaimana caranya kita membuat satu tema yang kira-kira menarik gitu ya orang gitu ya. Saya sih percaya tadi ya beberapa rumus itu bahwa tulisan kita atau buku kita entah 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 tulisan opini dan seterusnya itu eh, pertama-tama kontekstual sih sebenarnya. Jadi kalau kalau untuk nulis di opini di media ya seperti di Kompas tadi atau di media-media yang lain apapun, syarat utama yang biasanya akan dilihat oleh editornya untuk tulisan itu diterima atau tidak adalah dia memiliki kontekstual dan relevansi dengan isu yang sedang hangat saat ini atau tidak gitu ya. Biasanya itu akan menjadi list pertama untuk dilihat ya konteks atau newspek istilahnya atau cantolan peristiwa yang sedang ada. Kalau kita menulis di jurnal ilmiah, mungkin itu tidak menjadi syarat utama ya. Mungkin yang bahwa ini isu yang lagi sedang tren dan isu yang lagi viral dan seterusnya itu kan enggak ya. Peristiwa yang mungkin berlangsung puluhan tahun yang lalu pun masih relevan kalau untuk ditulis dengan tulisan ilmiah gitu ya. Tetapi ketika populer, newspek atau cantolan peristiwa itu menjadi kunci yang utama gitu ya untuk dilihat kenapa tulisan ini perlu diterbitkan saat ini atau dibaca saat ini gitu. Karena dia memiliki relevansi dengan situasi yang sangat baru gitu ya. Misalnya, walaupun teorinya bisa lama ya. Misalnya, contohnya misalnya beberapa waktu lalu kan ada demo besar-besaran gitu ya di akhir Agustus September saat itu dan menarik keterlibatan anak-anak muda Gen Z dalam demo itu. Nah itu mungkin titik masuk yang menarik gitu untuk dianalisis secara aspek sosiologi misalnya, aspek psikologi kah atau aspek apa nih bahkan aspek politik misalnya atau bahkan aspek ekonomi bahwa mungkin ada kaitannya dengan persoalan apa tuh kesulitan akses kerja dan macam-macam yang lain. Nah, mencari kontekstualitas itu yang menurut saya menjadi kunci penting untuk tulisan populer gitu ya atau buku populer ya misalnya gitu. Dan itu kemudian kita terjemahkan dalam buku yang menarik yang tadi seperti yang saya bilang coba cari dimensi yang tidak biasa yang unik di dalam itu gitu ya. Jadi kayak antara itu mungkin sementara semoga bisa menjawab. Ya, baik Pak Arief. Jadi kuncinya adalah bagaimana melihat isu yang sedang viral atau sedang menjadi isu terkini, itu menjadi salah satu ide atau gagasan yang bisa diangkat untuk kira-kira mau nulis tentang ide apa ya, begitu ya Prof. Jadi sekarang ini sedang ada tren apa yang lagi ramai. Biasanya kita berangkat dari sosial media terlebih dahulu ya Pak Arief ya, karena itu yang menjadi hal yang paling menarik untuk nantinya diterbitkan menjadi sebuah tulisan populer. Kemudian news fact-nya apa? Apa yang kira-kira kenapa kira-kira masyarakat itu perlu membaca gitu? Kenapa kira-kira masyarakat perlu mengetahui informasi ini dengan gaya bahasa yang lebih populer? Apakah berkaitan dengan kebutuhan informasi? Apakah kebutuhan dengan kepentingan akademik misalnya itu sangat dibutuhkan terkait dengan apa yang lagi dicari atau dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini? Begitu ya, Prof. Hoga ya. Kita Ya, beralih ke terima kasih banyak buat Ya, jawabannya. terima Terima kasih, kasih. Prof. Ya, Kita ya. beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak Arief, yaitu dari Bapak Arshimufin Aditya. Mungkin ini dari eksternal ya. Izin bertanya, Bapak, dalam era menulis naskah populer di era digital, bagaimana caranya agar naskah tetap relevan di tengah perubahan tren yang sangat cepat? Kira-kira seperti apa, Pak Arief? Ya, tadi sebenarnya udah dijawab dengan hampir sama dengan Pak Hoga ya. Jadi memang seorang penulis yang baik harus selalu melihat apa yang sedang terjadi ya, apakah entah di media sosial kah atau di koran dan seterusnya. Salah satu tipnya misalnya kalau mau menulis di media A ya misalnya baca nih headline di media-media itu gitu ya apa gitu ya. Baru kemudian
sebagai saintis atau sebagai akademia kita memberikan framing pengetahuan sesuai dengan keahlian kita gitu ya. Jadi dari isu yang kontekstual tadi yang sedang jadi concern bagi banyak orang, karena concern banyak orang itu akan menjadi jaminan bahwa kira-kira orang akan baca gitu ya, istilahnya newspek tadi gitu ya, cantolan peristiwa. Tetapi yang membedakan tulisan kita itu kemudian berisi atau tidak adalah pengetahuan kita untuk memahami atau memframing peristiwa itu gitu ya. Dan disitulah keahlian seorang akademisi atau peneliti akan kelihatan gitu ya. Kalau dia memiliki kacamata seorang ekonom misalnya, mungkin tulisannya akan mengulas bagaimana peristiwa itu dilihat dari perspektif ekonomi gitu. Dari seorang sosiolog, dari perspektif sosiologi, psikolog juga bisa lihat itu atau perspektif yang lain gitu ya. Jadi apa tuh kuncinya adalah pada tadi cantolan peristiwa yang sedang menjadi concern bagi banyak orang. Yang kedua adalah pemahaman kita atas persoalan entah teori, konsep dan seterusnya itu kita sampaikan, tetapi kita kaitkan gitu dengan persoalan itu gitu ya, dengan contoh-contoh yang nyata, entah contoh di luar negeri, entah contoh di Indonesia dan seterusnya gitu ya. Semakin semakin dia related gitu ya antara teori, antara konsep tadi dengan peristiwa yang sedang diulas, itu pasti tulisannya akan menjadi lebih menarik dan relevan gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Arief. Jadi bagaimana sebenarnya tidak tidak hanya media ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita juga suka mendengar istilahnya bagaimana sih media itu memframing sebuah informasi pada akhirnya ada kepentingan-kepentingan khusus dari media itu. Tetapi juga penulis juga punya framing khusus ya Pak ya. Apa kira-kira yang mau dibentuk, apa yang mau disampaikan itu menjadi salah satu fokus utama dari newspack tadi yang tadi Pak Arief sampaikan. Apa yang nyantol kira-kira di mata pembaca, di kata pembaca. Karena tadi kata kuncinya ya Pak ya, bagaimana pada akhirnya orang itu ketika membaca tulisan kita itu mengunggah, mengendap, kemudian menggerakkan. Yang tadi tidak paham jadi paham, yang tadinya udah paham kemudian mungkin diimplementasikan dalam banyak hal begitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir di chat Pak terkait dengan konsep lokal. Nah, ini juga berkaitan juga dengan hal yang mungkin lebih sederhana karena ceritanya ini mengangkat topik tentang gotong royong, diaspora dan remaja masjid agar mudah dipahami oleh pembaca luar negeri tanpa kehilangan makna dalam bahasa aslinya begitu, Pak Arief. Oke, ya, eh, pertanyaannya bagus sekali ya, dan ini memang salah satu tantangan ya. Mungkin bukan hanya dibaca pembaca luar negeri ya. Kadang-kadang ada konteks yang sifatnya sangat lokal di daerah, yang mungkin ketika dibaca di nasional juga bisa jadi berbeda gitu. Nah, eh, ya kita tahu bahwa kadang-kadang kata atau istilah itu eh, tidak lahir begitu saja, tapi dia merepresentasikan satu fenomena sosial yang ada di situ. Nah, ketika gotong royong gitu ya, mungkin kita akan sulit tuh mencari padanannya dengan konteks masyarakat lain di luar negeri saat ini gitu ya, yang melihat pekerjaan tuh selalu dimaknai dengan apa tuh bayar dan untung rugi dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Caranya selain menjelaskan berupa konsepnya, contoh-contoh ya, ya contoh itu atau analogi ya, itu akan sangat apa tuh membantu sekali, terutama untuk menyampaikan yang konsep yang mungkin bagi orang lain tuh tidak ada di tempat dia gitu ya. Jadi tunjukkan dengan apa tuh contoh uraikan dengan peristiwanya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Jadi contoh analogi itu jadi kuncinya gitu ya. Jadi jangan tidak hanya dengan definisi, karena kalau didefinisikan mungkin akan tetap abstrak gitu ya bagi banyak orang. Tapi ketika ditambahkan dengan contoh tadi, dengan atau bahkan dengan analogi tadi, nah itu akan sangat membantu gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Pertanyaan dari Bapak Heri Junaidi. Jadi ini sangat ini banget ya Pak ya, sangat melokal sekali. Karena bicara tentang diaspora adalah bagaimana orang-orang yang di luar mungkin yang selama ini tidak banyak mendengar istilah-istilah baru yang ada di negeri kita, tiba-tiba mereka mendengar melalui berbagai platform media misalnya. Ada kata-kata baru, ada istilah-istilah baru yang sepertinya kok lama tidak kita dengar ya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kira-kira ketika dipopulerkan dalam bahasa asing, itu juga apa kata kuncinya apa? Jadi tidak lagi menerjemahkan dalam bahasa adalah merupakan begitu ya, tapi kata kuncinya apa yang mau di-highlight. Ini juga menarik juga terkait dengan highlight remaja masjid ini. Ini kan juga deskripsi remaja masjid itu bukan remaja yang ada di masjid begitu ya, tapi remaja yang memang mungkin punya kegiatan positif di masjid atau mungkin adalah orang-orang yang memang mungkin dalam konteks pendidikan kan ada pesantren, ada sejumlah orang yang melakukan kegiatan keagamaan di masjid gitu. Nah, bagaimana menerjemahkan remaja masjid gitu? Itu juga menjadi menjadi gaya bahasa baru yang harus disampaikan pengertian tentang remaja masjid. Demikian ya Pak Heri Junaidi untuk pertanyaannya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi Pak Arief, ini dari
Bapak Urip Widodo. Beliau adalah dosen manajemen di Universitas Bakri. Beliau bertanya, bagaimanakah cara menjaga orisinalitas karya di tengah banjir konten digital yang serupa? Bagaimana Pak Arif? Eh, oke, bagi original karya, ya, ini memang eh ya tantangan tantangan juga ya. Kadang-kadang mungkin apalagi dengan sekarang dengan AI ya, ChatGPT dan seterusnya ya akan memudahkan orang untuk mengumpulkan data, informasi dan menyebarkannya ya. Tetapi menurut saya salah satunya sebenarnya ya originalitas ya dengan data ya, dan biasanya cerita-cerita yang sifatnya apa tuh tadi ya naratif personal dari lapangan. Itu akan sulit ya untuk kemudian direplikasi gitu ya, apalagi kalau kemudian benar-benar kita menulisnya dengan kisah-kisah yang nyata gitu ya, yang memang ada di orang yang kita membutuhkan interview, lalu kemudian mengkurasi apa tuh wawancaranya dan seterusnya gitu ya. Jadi menurut saya kisah-kisah yang sangat personal yang kemudian dari lapangan itu akan membuat beda gitu ya, dan narasi gitu ya, narasi yang memang sangat kuat gitu ya. Kalau hanya ngopi data, ngumpulin data sekarang mungkin sangat mudah ya, mungkin sudah dengan ChatGPT dan seterusnya dengan gampang gitu ya. Tapi ketika kemudian ada cerita human interest yang mungkin itu tidak bisa ditemukan di tempat lain, itu salah satu kekuatan yang mungkin sulit gitu ya untuk digantikan. Kecuali dia menggunakan AI untuk membuat sosok palsu dalam cerita kita gitu ya. Tetapi kan itu kan pasti akan ketahuan juga gitu ya. Iya, baik Pak. Ada lanjutan sedikit Pak terkait dengan terus bagaimanakah membangun interaksi dengan pembaca agar tulisannya itu tidak cuma dibaca tapi juga dikomentari dan dibagikan. Tadi sebenarnya Pak Arif sudah menyinggung ya Pak Urip bahwa Ya. jangan biarkan pembaca berpaling, maka ajaklah untuk terus menyusuri kata demi kata tulisan Anda. Begitu tadi closing dari Pak Arif. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya Pak Urif ya. Terima kasih Pak Urip untuk Terima kasih. pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Arif, sebelum nanti kita lanjut ke sesi berikutnya, ada salah satu pertanyaan dari Ibu Ulfiyah Mualifa. Beliau menyatakan, saya menulis buku populer tentang series tutorial personal branding di media sosial bagi remaja. Sedang proses saat ini. Mungkin kemudian berdasarkan pengalaman saya sebagai content creator di TikTok, dari personal branding menghasilkan cuan. Nah, kendala yang dihadapi adalah saat diedit, kemudian semakin diedit terlalu banyak yang ingin diungkapkan. Kemudian gimana cara menghadapi tulisan yang sedang diproses saat ini, Pak Arif dari Bu Ulfia? Oke, ya, makasih dari Bu Ulfia. Ya, pertama-tama yang ngedit ini siapa nih? Kalau ngedit diri sendiri, kadang-kadang memang nggak akan selesai-selesai karena kita akan selalu merasa ada yang kurang dan seterusnya ya. Tetapi pada momen tertentu memang kita kadang-kadang harus menyatakan bahwa udah cukup dari kita gitu. Lalu kemudian saatnya untuk dibawa ke editor. Editor itu artinya orang luar yang kemudian akan mereview tulisan kita gitu ya, entah kalau 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 di penerbit yang major ya, penerbit besar biasanya ada editorial khusus ya yang dia akan mengkurasi substansi naskah kita gitu ya. Biasanya akan memberikan saran editing berupa dua hal, substansinya udah cukup atau tidak, lalu kedua adalah kemudian bahasa gitu ya, biasanya akan dicek dulu substansinya dulu baru kemudian bahasa. Jadi kalau untuk editing kita sendiri gitu ya, ada satu momen memang kita harus merasa cukup ya, udah cukup nih dari kita gitu, karena kalau nggak akan selesai gitu. Menurut saya tulisan apapun ada satu momen kita harus selesai dari kita dan kemudian harus kita serahkan ke orang lain untuk kemudian direview gitu ya. Jadi itu gitu ya. Saya mungkin sedikit menambahkan tadi untuk Pak Urip ya, mungkin yang dimaksud juga connect terhadap orang luar ya. Ini saya ya di era seperti sekarang ya, yang sosial media dan seterusnya. Di buku-buku saya biasanya saya kasih ini apa tuh kalau mau menghubungi kemana gitu ya, dan itu terhubung bisa di Instagram saya atau di mana gitu. Nah, banyak pembaca yang kemudian terhubung dan bertanya atau berdiskusi di situ gitu ya. Jadi apakah ada yang kadang-kadang ada yang DM, ada yang ngajak diskusi, dan bahkan eh, kayak webinar dan seterusnya gitu ya. Jadi ada beberapa kali misalnya orang pengen ngomongin tentang tadi ya, misalnya tema yang saya tulis tentang masyarakat adat dan kedaulatan pangan gitu ya, itu ada beberapa yang kemudian diskusi, dan menarik ketika diskusi itu bagi saya sendiri sebagai penulis seringkali mendapat informasi yang baru, penambahan pengetahuan juga gitu ya, dan bagi saya ya itu momen penting ya bagi apa tuh interaksi dengan pembaca, dengan audiens itu juga
momen bagi kita sebagai penulis untuk belajar juga gitu. Inklusif Pak ya, atau dipanggil ke istana gitu Pak ya.